Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau ta'ala bi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alil minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, senantiasa kita bersyukur pada Allah atas berbagai macam limpahan rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya pada kita sekalian. Dan yang mutakhir, yang terakhir ini adalah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan, menteladani para sahabat terdahulu, dan juga begitu dengan Nabi SAW ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Seperti ketika kita ini diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan, maka tidak ada harga yang pantas untuk membayar semua kenikmatan itu kecuali dengan membayar senantiasa menjalankan keimanan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendapatkan nikmat, maka semakin iman dan takwa kita kepada Allah semakin meningkat dan bertambah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apakah bentuk syukur itu ketika kita berada di bulan Ramadan? Yaitu semakin meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah. Karena apa? Ada satu pemahaman bahwa ketika kita ini diberikan oleh Allah kesempatan beribadah di dalam bulan Ramadan, maka jadikanlah itu sebagai momentum diri kita untuk memperbaiki diri. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah. Memasuki pada materi, ma'asyiral muslimin, ketika beberapa hari lalu menjelang memasuki bulan Ramadan, sering kita melihat geliat masyarakat kita di berbagai daerah, banyak yang berziarah kubur. Jadi mungkin menjadi suatu adat dan kebiasaan. Kadang-kadang saya sempat bertanya, apakah yang mendasari semuanya ketika memasuki bulan Ramadan atau nanti menjelang Idul Fitri, banyak sekali yang berziarah kubur. Ya memang kadang-kadang ada sebagian yang menjawab dengan jawaban yang begitu sederhana. Tetapi ketika banyak di antara mereka yang ketika ditanya apa landasan hukumnya, ya mungkin sudah menjadi adat kebiasaan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebenarnya dari sisi referensi atau dalil tidak ditemukan kapan kita itu harus ziarah kubur, setiap hari apa, setiap bulan apa. Karena Rasulullah SAW menjadikan ziarah kubur itu sebagai perbuatan untuk mengingat kematian. Karena sesungguhnya kematian itu adalah pemutus kenikmatan kehidupan di dunia. Bahkan Rasulullah SAW ketika di awal-awal dakwah beliau dulu itu pernah melarang ziarah kubur. Rasulullah mengatakan, kuntu nahitukum an ziratul kubur fanzuhura fa inna fi ziyaratiha tadhkirah. Dulu aku pernah melarang ziarah kubur, kata Rasulullah. Tetapi sekarang berziarahlah, karena sesungguhnya dalam berziarah itu ada peringatan untuk mengingat mati. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sehingga kita ini menjadi paham kalau ziarah kubur itu adalah perkara untuk mengingat kematian, maka perkara itu bisa melembutkan hati kita yang keras. Karena apa? Hati kita itu cepat sekali terkena kotoran, terpengaruh dengan gaya hidup hedonisme, materialisme dan sebagainya. Maka untuk mengingat bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara,
dan kehidupan yang akan kita tinggalkan, maka Rasulullah memberikan tipsnya, yaitu dengan cara mengingat kematian. Oleh karena itu, ketika kita memasuki areal kuburan, pemakaman untuk berziarah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa. Jadi doa ini kalau kita maknai, ya begitu dalam maknanya, sehingga seakan-akan kita ini tidak hanya berdoa untuk mereka, tetapi mendoktrin diri kita. Suatu ketika kita juga akan menyusul mereka. Di situ Rasulullah SAW memberikan sebuah tuntunan doa. Assalamu ala ahlad diyari minnal mu'minin wal muslimin wa yarhumullahul mustaqdimin mina wal mustaqirin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Salam sejahtera senantiasa dicurahkan bagi penduduk negeri ini, maksudnya apa? Kuburan ini, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan merahmati orang-orang yang datang kemudian. Sesungguhnya insya Allah kami akan menyusul kalian. Nah, doa untuk masuk areal pekuburan ini adalah doa dari seorang muslim yang ditujukan kepada muslim yang lainnya. Maka doa itu pasti akan bermanfaat. Oleh karena itu, akhirnya di sini muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kalau misalnya kita tadi memasuki areal pemakaman, areal pekuburan, mengucapkan doa itu, kata para ulama yang lain mengatakan kalau kita mengucapkan doa itu karena kita ini seorang muslim dan yang dikubur, yang dimakamkan itu adalah seorang muslim, maka doa itu ada mengandung manfaat. Tetapi kelompok ulama yang lain mengatakan tidak ada manfaat. Kenapa? Karena yang menjadi manfaat untuk si mayit adalah yang diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, di mana hadis ini masyhur. Maka jika seorang meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali sedekahnya, jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak-anak yang soleh. Jadi para ulama yang lain menganggap bahwa perkara yang bermanfaat bagi mayit yang ada di dalam kuburan adalah 4 perkara, yaitu amal soleh, ya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian anak yang senantiasa mendoakannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhirnya kelompok ulama yang lain memberikan pendapat, ternyata tidak hanya itu saja, ada perkara-perkara yang lainnya yang sekiranya bisa memberikan manfaat untuk si mayit. Dalilnya mana? Ada beberapa dalil yang dapat disampaikan. Misalnya ada hadis yang meriwayatkan Rasulullah SAW menyampaikan, ini berkaitan dengan Ramadan, ya. Man mata wa alaihi siyamun thumma waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa Ramadan, maka yang membayar hutang puasanya adalah ahli warisnya. Cara bayarnya gimana? Para ulama menjawab, bisa diganti dengan puasa. Jadi kalau misalnya orang tuanya meninggal dalam keadaan sakit, ketika sakit itu tidak sempat berpuasa beberapa hari lalu meninggal, maka sang ahli waris atau anaknya atau keluarga yang lain bisa membayar dengan puasa atau bisa dengan membayar fidyah. Cara bayarnya fidyah gimana? Yaitu sehari makan. Kalau misalnya sehari makan, suatu penduduk negeri itu sehari makannya 3 kali sehari, maka dikalikan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. Nah, dari hadis ini benang merahnya adalah ketika si mayit yang meninggal tadi punya hutang puasa, lalu hutang puasanya itu dibayarkan oleh anggota keluarga yang lain, berarti ketika si mayit ini tidak bisa membayar hutang puasa, lalu keluarga itu membayar hutang puasanya, maka perbuatan ini bermanfaat bagi si mayit. Kalau kelompok ulama yang tadi
yang pertama tadi berpendapat tidak ada yang bermanfaat bagi si mayit kecuali 4 perkara. Amal, ya, kemudian amal yang diterima di sisi Allah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan sedekah jariyah. Ternyata kalau melihat hadis yang lain, ada yang bermanfaat untuk si mayit, yaitu ketika seseorang itu membayarkan hutang puasanya yang dilakukan oleh keluarganya. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, amalan yang lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi si mayit adalah, ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang datang di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku punya nazar ingin melaksanakan haji. Kemudian ibuku meninggal dunia. Apakah saya perlu melaksanakan nazarnya ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun berbalik bertanya, bagaimana jika ibumu punya hutang? Kamu bayarkan apa enggak? Lalu wanita itu menjawab, tentu saja ya Rasulullah, saya harus membayar hutang ibuku. Lalu Rasulullah SAW pun balik mengatakan kepada wanita tersebut, maka hutangnya ibumu kepada Allah itu lebih layak untuk dibayar dibandingkan hutangnya kepada manusia. Artinya apa? Ketika si ibu ini berjanji, bernazar, kalau orang bernazar itu kan janji ya, kalau saya mendapatkan ini dan itu, saya bernazar, saya berjanji akan melakukan amalan ini. Kadang-kadang ini namanya yang dinamakan dengan sumpah ya. Jadi beberapa kesempatan mungkin di tempat lain saya sudah menyampaikan masalah sumpah. Insya Allah bila diizinkan oleh Allah suatu saat di sini saya akan membahas tentang sumpah dan kafarat-kafaratnya. Termasuk insya Allah 4 bulan lagi ketika kita ini memperingati Idul Adha, itu juga bagaimana cara Allah menghukum Nabi Ibrahim karena sudah tidak sadar mulutnya itu bersumpah di hadapan Allah. Kembali pada pembahasan ini, ketika si ibu ini bernazar kepada Allah, artinya itu dia itu berjanji, saya ingin naik haji. Ternyata takdir mendahulunya sehingga sang ibu ini tadi, si ibu wanita tadi meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan si wanita, putri dari si ibu itu tadi, untuk membadalkan haji. Jadi syarat badal haji itu adalah seseorang yang membadalkan haji itu sudah pernah haji. Kemudian badal haji itu berlaku untuk 1 orang. Makanya kalau ada ini sekarang dijadikan bisnis ya. Jadi badal haji cukup bayar sekian juta. Jadi karena kita ini kadang-kadang golek gampang ya, wis gak usah lunga haji, gak usah haji, antri bertahun-tahun. Bahkan biaya sekarang sudah naik membengkak besar ya, di atas 40 juta lebih, belum lagi antrinya bisa di atas 10 tahun, wis badal haji saja. Nah ini tidak boleh. Tapi kalau misalnya kita ini atau mungkin anggota keluarga kita sudah bernazar ya, ingin haji ya, tetapi Allah mentakdirkan memundut, memanggil terlebih dahulu, maka sebagai anggota keluarga boleh melakukan badal haji. Dan perlu disampaikan bahwa yang melakukan badal haji ini sudah pernah melakukan ibadah haji dan cukup 1 orang yang dibadal haji. Sekarang kadang-kadang 1 orang bisa sampai membadalkan haji sampai 3-4 orang. Itu sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Kembali pada pembahasan ini, ketika sang wanita tadi menjelaskan kepada Rasulullah, ibuku meninggal dunia ya Rasulullah, punya nazar untuk berangkat haji. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada putrinya tadi untuk membadalkan haji. Artinya apa? Perkara ini pun bermanfaat bagi si mayit. Kalau kelompok ulama yang pertama tadi membatasi perkara yang bermanfaat itu hanya 4 hal, maka ada perkara yang lain yang bermanfaat bagi si mayit. Kemudian kisah berikutnya, ada seorang sahabat yang bercerita kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna ummi matat ummi Sa'ad, sesungguhnya ibuku yaitu Ummu Sa'id meninggal dunia. Fakanat tuhib antufik,
sesungguhnya ibuku itu ya Rasulullah senang sekali bersedekah. Bolehkah saya bersedekah atas nama ibu saya? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ta sodak anha, bersedekahlah atas nama ibumu yang telah meninggal dunia itu. Lalu si laki-laki itu bertanya lagi, ayu sodakotin ya Rasulullah, sebaiknya sodako apa yang aku peruntukkan untuk ibuku itu? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, sebaik-baik sedekah adalah mengalirkan air. Jadi mengalirkan air itu manfaatnya luar biasa. Misalnya kalau ada pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren, panti asuhan atau mungkin sekolah, kita ngomong ke panitianya, saya mau nyumbang, saya bagian ngebor sumurnya saja. Nanti urusan airnya mulai pengeboran sampai instalasi sanyo atau pompa airnya saya yang nanggung, Pak. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh, alirkanlah air. Jadi kalau orang itu, kata Rasulullah, kalau bersedekah dengan mengalirkan air, maka sedekahnya itu bisa mengalir terus walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini contoh perkara ya bermanfaat. Kalau kita bersedekah untuk orang lain, misalnya kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, maka hadisnya ini menunjukkan perkara bahwa perkara ini bisa bermanfaat untuk si mayit. Kemudian dalilnya berikutnya yaitu dari surat Al-Asr ayat 10. Di situ Allah Subhanahu wa taala mencontohkan sebuah doa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah engkau tanamkan ghillan lil ladzina, jangan engkau tanamkan kedengkian, iri hati terhadap orang-orang yang telah beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau maha penyayang, maha pengasih. Oleh karena itu doa yang bermanfaat, kalau menurut ayat ini, surat Al-Asr ayat 10, selama orang itu, orang muslim, orang mukmin berdoa untuk orang lain, sesama muslim, sesama mukmin, maka doanya itu akan bermanfaat. Sebagai contoh, ada seorang ahli kubur yang sudah meninggal lama di dunia. Dia biasanya, dalam sebuah hadis ini disebutkan, biasanya itu mendapatkan azab kubur. Suatu ketika dia bertanya kepada malaikat, loh, biasanya saya kan mendapatkan siksaan kubur pada hari ini, tapi kenapa aku kok tidak mendapatkan itu? Lalu malaikat itu mengatakan, sesungguhnya keluargamu, anak-anakmu senantiasa beristighfar kepada Allah untukmu. Artinya apa? Anak-anak dari si mayat ini senantiasa memohon kepada Allah diberikan apa? Supaya Allah itu mengampuni keluarganya yang sudah meninggal dunia. Maka dengan ucapan inilah, ucapan istighfar dari keluarga untuk si mayit, maka Allah pun meringankan siksanya, atau bahkan bisa menghilangkan yang awalnya mendapatkan azab kubur, dia mendapatkan nikmat kubur. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, selama ada saudara kita, atau mungkin bisa saudara itu luas, bisa dalam hubungan keluarga, atau mungkin hubungan sesama kaum muslimin, maka kita sering-seringlah memohon ampunan untuknya, untuk mereka yang sudah mendahului kita, yang berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menurut ayat ini, doa kaum muslimin untuk kaum muslimin yang sudah mendahului kita itu diterima oleh Allah dan bermanfaat bagi mereka. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kembali kepada pembahasan kita tadi. Yang pertama tadi, ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa memasuki areal pemakaman, ketika Rasulullah mencontohkan demikian, apakah sampai doanya?
Ketika kita mendoakan keselamatan pada penghuni kubur, apakah sampai? Maka kesimpulannya sampai dan bermanfaat untuk mereka secara umum. Makanya lafaz ketika masuk doa kuburan itu adalah assalamu ala ahlad diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhumullahul mustaqdimin minna wal mustakhiri wa insyaallah bikum lahikun. Salam sejahtera untukmu sekalian penduduk negeri ini dari kaum mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu dan merahmati orang yang datang kemudian. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, dan kita harus paham bahwa ketika kita semakin banyak mendoakan orang-orang mukmin, orang-orang muslimin yang sudah mendahului kita, maka semakin banyak doa itu akan bermanfaat bagi orang-orang di alam kubur. Kemudian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, orang-orang yang di dalam alam kubur itu juga mendapatkan nikmat, tetapi ada juga di antara mereka yang mendapatkan azab. Apa yang nikmat kubur itu? Disebutkan dalam hadis yang panjang. Jadi ketika Rasulullah ini tidur dan beliau itu bermimpi, ya. Jadi diceritakan bahwa ruh orang mukmin itu akan ditanya oleh 2 orang malaikat dengan beberapa pertanyaan. Jika bisa menjawab semua pertanyaan itu, maka tempatnya nanti di surga dan dilapangkan kuburnya serta diberikan cahaya. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Lalu kemudian datanglah seorang laki-laki yang wajahnya tampan rupawan. Kemudian si mayit bertanya, siapakah engkau? Kata laki-laki itu adalah wujud amalan-amal solehmu selama kehidupan dunia, ketika engkau masih hidup di dunia. Inilah kenikmatan kubur yang diperoleh oleh si mayit yang mukmin selama berada di alam kubur. Nah, ini namanya nikmat kubur. Lalu azab kubur itu gimana? Yaitu azab kubur itu adalah siksaan-siksaan yang diterima oleh si mayit selama dalam alam kubur. Cuman masalahnya di sini ada beberapa perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan kalau azab kubur itu hanya menimpa ruhnya saja, tetapi tidak sampai fisik atau jasadnya. Tetapi ada ulama yang mengatakan kalau seseorang itu mendapatkan azab kubur, fisiknya juga merasakan siksa, ruhnya juga merasakan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, oleh karena itu kita tidak memperdebatkan hal ini karena ada beberapa hal-hal yang melatar belakangi para ulama mempunyai pendapat demikian. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang azab kubur. Azab kubur itu dibagi yang bersifat umum, kemudian yang kedua adalah yang bersifat terperinci. Secara umum perbuatan dosa yang dilakukan di dalam kehidupan dunia ini, secara umum perbuatan itu langsung mendapatkan balasannya ketika nanti di alam kubur. Sedangkan perbuatan dosa yang terperinci ini, sebagaimana azab kubur yang terperinci ini, banyak sekali keterangan yang didapatkan. Misalnya Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, innahumma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi qabir amma ahaduma fakana la yastanjih minal ba'ur wa amal akhar fakana yamsi bil namimah. Dalam penghuni kuburan ini sedang diazab, dan azab kubur ini kata Rasulullah disebabkan bukan karena perkara yang besar, tetapi disebabkan karena perkara yang remeh. Yang pertama, dia tidak hati-hati dalam urusan kencing. Jadi ketika habis buang air kecil, dia tidak membersihkannya, atau istilah orang Jawa tidak cawik. Atau mungkin ketika dia beristinja atau bersuci, dia enggak menyadari ada cipratan-cipratan
air kencing yang mengenai pakaiannya, sehingga ketika sholat pakaiannya itu kondisinya dalam keadaan najis. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, ketika yang bersangkutan ini seneng ghibah, namimah, adu domba, ngerasani. Makanya hati-hati, gosip ya, ngerasani wong ya, atau membicarakan kejelekan orang lain, itu bisa membuat seseorang itu terjatuh dalam keadaan ketika nanti dia meninggal dunia mendapatkan azab kubur. Bayangkan, hanya ngerasani itu kan memang ada faktanya. Kalau orang itu jelek secara sosial terus diomongkan kejelekannya, ya memang karena secara fakta itu ada. Apa bedanya dengan fitnah? Kalau kita ini memfitnah seseorang, misalnya menjelek-jelekan orang lain, tetapi orang itu tidak demikian, maksudnya tidak ada fakta yang mendukung, itu namanya fitnah. Sedangkan perkara yang ada kejadiannya kita bahas dengan orang lain, kita menamimah, membicarakan kejelekan orang lain, itu balasannya sudah ditampakkan oleh Allah. Tidak perlu nunggu dalam kehidupan akhirat, tapi sudah ditunjukkan oleh Allah dalam kehidupan di alam kubur. Kemudian ma'asyiral muslimin, dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW setelah sholat subuh itu mengatakan, aku tadi malam itu bermimpi. Jadi mimpi Nabi itu benar ya. Seperti Nabi Ibrahim itu mimpinya juga benar ya. Karena segala sesuatu yang keterangan yang masuk ke dalam Rasulullah itu pasti berdasarkan wahyu. Semalam aku bermimpi, kata Rasulullah, aku melewati seorang laki-laki yang ditidurkan terlentang, dan laki-laki ada yang membawanya yang besar. Lalu kemudian laki-laki itu dihancurkan kepalanya, yaitu kepala orang yang terlentang. Kemudian dia menggelinding. Kemudian diambillah lagi, lalu kemudian kepala yang hancur lagi dikembalikan lagi, lalu dilempar batu sehingga hancur kembali. Kata Rasulullah bertanya kepada laki-laki tersebut, siapakah dia? Lalu malaikat itu mengatakan, pergi. Nah, gak jawab. Kemudian aku melewati seorang laki-laki yang mulutnya disobek sampai tengkuknya sini. Kemudian setelah disobek sebelah kanannya, disobek mulut sebelah kirinya lagi. Kemudian itu terjadi sampai hari kiamat. Lalu Rasulullah pun bertanya, siapakah dia? Malaikat yang mengajak Rasulullah tadi di dalam mimpi tadi, pergi. Kemudian kata Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki dan wanita yang telanjang masuk dalam tungku api. Setiap api menyambar dari bawah, mereka berusaha untuk naik dari tungku itu. Dan ketika api itu mengenai tubuh mereka, mereka menjerit kesakitan. Lalu aku bertanya kepada dua malaikat itu, siapa mereka? Lalu malaikat itu malah menjawab, pergi. Kemudian Rasulullah SAW, aku juga melihat seorang wanita yang payudaranya dipatukin ular. Kemudian Rasulullah SAW datang mendaki bukit yang terjal. Kemudian malaikat berkata, ayo menaik dengan bukit ini. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak bisa naik ke bukit ini karena saking terjalnya. Sehingga malaikat mengatakan, aku bantu kamu untuk naik ke bukit ini. Setelah dibantu oleh malaikat, Rasulullah bisa naik ke bukit itu. Akhirnya apa? Rasulullah SAW mendengar suara-suara yang mengerikan. Dan aku melihat ada seorang laki-laki yang digantung kepalanya di bawah, kakinya digantung ke atas, kepalanya di bawah, sementara mulutnya penuh dengan darah. Kemudian Rasulullah SAW diperlihatkan seseorang yang berenang di sungai darah. Sementara di pinggir sungai itu ya, ada seorang laki-laki yang sedang menunggunya. Ketika mereka sudah berenang di tepian untuk mendarat menyelamatkan diri, dibukalah mulutnya, kemudian dimasukkanlah sesuatu dalam mulut itu. Sampai akhirnya Rasulullah SAW dibawa ke sebuah taman. Di situ akhirnya Rasulullah melihat seorang laki-laki yang sangat tinggi postur badannya, hampir
tidak bisa melihat kepalanya, wajahnya, saking tingginya seseorang itu. Sementara di sekelilingnya banyak anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah SAW pun diperintahkan oleh para malaikat untuk naik di atas pohon. Lalu ternyata di ketinggian pohon itu beliau melihat sebuah rumah yang indah. Lalu Rasulullah SAW menengok di dalam rumah itu, ternyata banyak dihuni oleh arwah dari kaum muslimin dan mukminin. Kemudian Rasulullah SAW pun diperintahkan naik lagi di pohon yang lebih tinggi lagi, dan dilihatlah sebuah rumah yang indah. Kemudian setelah dilihat rumah itu dihuni oleh para syuhada, kemudian Rasulullah pun diminta tinggi lagi, menaik ke pohon yang tinggi lagi. Lalu kemudian sampai bisa melihat awan. Lalu dikatakan oleh para malaikat, ada sebuah rumah di situ di atas awan. Malaikat mengatakan, itu adalah rumahmu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada malaikat, biarkanlah aku masuk ke dalam rumah itu. Ini kan rumahku. Tetapi malaikat, belum waktunya kamu masuk rumah ini. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan kepada malaikat itu, kabarkan kepadaku, jelaskanlah, terangkanlah kepadaku apa yang telah aku lihat itu. Lalu malaikat itu pun berkata, adapun orang yang terlentang adapun laki-laki yang tadi tidurnya terlentang kemudian dihancurkan kepalanya, itu adalah orang-orang yang sudah Allah berikan pengajaran ayat Al-Quran. Dia sudah hafal Al-Quran, sudah paham Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkan. Kalau engkau melihat tadi ada seorang laki-laki yang disobek mulutnya sampai ke tengkuknya, disobek dari mulut sebelah kanan, lalu kemudian disobek ke mulut yang sebelah kiri sampai tengkuknya, itu adalah orang-orang yang senantiasa menyebarkan isu, menyebarkan kabar hoax, menyebarkan gosip dari ujung barat sampai ujung timur. Adapun kamu lihat tadi laki-laki dan wanita yang telanjang yang berada di dalam tungku api, mereka adalah orang-orang pezina, yaitu mereka wanita tunasusila atau pelacur. Adapun tadi yang kamu lihat, wanita yang payudaranya dipatukin ular, itu adalah wanita yang tidak mau menyusui anaknya, tidak mau memberikan ASI untuk anaknya. Kemudian adapun orang tadi yang kakinya digantung ke atas, lalu kepalanya di posisi di bawah, kemudian mulutnya sambil mengeluarkan darah, itu adalah orang-orang yang tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Adapun orang kata malaikat tadi, adapun orang yang berenang di sungai darah, itu adalah orang-orang yang senantiasa makan riba. Maka Rasulullah SAW diperlihatkanlah azab dalam kubur. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Kenapa? Karena pintu pertama setelah kita berpindah dari alam dunia menuju pada pintu alam barzah, maka azab pertama yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah di alam kubur. Kita di situ bisa merasakan nikmat-nikmat dari pahala ibadah, amal soleh yang kita tunaikan dalam kehidupan dunia. Sebaliknya, di dalam alam kubur itu kita juga merasakan azab atau siksaan kubur dari perbuatan dosa dan maksiat yang kita laksanakan selama dalam kehidupan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumuratal mu'minin rahimakumullah, seseorang itu, kata para ulama, tidak akan mampu terjun atau tidak akan mampu melakukan perbuatan dosa dan maksiat sebelum mereka awalnya meremehkan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau awalnya mereka itu meremehkan, alah ngene doa kok, lama-lama akhirnya keterusan, sehingga perbuatan itu menjadi perbuatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada yang meremehkan, alah mek gosip tok ae lho, kan enak, asik, rasanya memang asik, dianggap remeh. Tetapi siapa tahu ternyata perbuatan menggosip, ngerasani orang, itu berakibat mendapatkan siksaan kubur di dalam kehidupan dunia. Ya,
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Abdullah ibnu Mas'ud ketika diterangkan ayat tentang siksaan Allah di dalam neraka, tentang bagaimana kehidupan surga, Abdullah bin Mas'ud ini nggak sedih, tetapi ketika dia melewati pekuburan, ya, dia berjalan lalu berhenti, lalu kemudian dia menangis sampai terseduh-seduh sehingga air matanya membasahi seluruh wajahnya. Lalu sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau menangis? Lalu Abdul Mas'ud itu tadi mengatakan, aku teringat Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada dalam kuburan ini, apabila dia mendapatkan nikmat kubur, maka seluruh langkah berikutnya menuju alam-alam berikutnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seketika orang itu mendapatkan nikmat kubur, maka langkah berikutnya di alam-alam berikutnya semakin mudah. Tetapi sebaliknya, ketika dia mendapatkan azab kubur, kesulitan di alam kubur, maka di alam-alam berikutnya dia semakin mendapatkan kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Abdul Mas'ud tadi mengatakan, sungguh aku takut nanti ketika di kuburan aku mendapatkan kesulitan, dan kesulitan itu semakin menyulitkan aku di alam-alam berikutnya, sehingga akhirnya Allah menempatkan diriku di tempat yang hina, yaitu neraka. Inilah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kuliah subuh yang mungkin agak panjang dengan sambil menunggu datangnya waktu isyraq atau waktu duha, maka bisa memberikan manfaat untuk kita. Dan saya akhiri, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.